kelihatan sedikit tuh kayak hancur ini kan, panjang gini. Aku waktu itu guys baca ayat kursi tersalah-salah sumpah. Allahu la ilaha illallah wa la qayyum. Terus kawanku yang si A ini, halo guys, jumpa lagi di channel Lamdan Wildan, bareng gua namanya sama. Jadi di video kali ini gua akan bercerita guys, melanjutkan cerita gua part horor, cerita horor part 2 gitu, dimana kejadian ini masih di tempat yang sama pada saat gua SMK. Jadi ceritanya itu bermula di tahun 2016 silam guys, 2016 silam, bertepatan pada malam Kamis kalau nggak salah waktu itu, malam Kamis. Nggak tahu kalau Kamis Kliwon atau Kamis apa juga nggak tahu. Entah kenapa waktu itu apes, gua bareng temen gua bertiga apes waktu itu. Entah apes entah apa juga gua nggak tahu guys. Intinya ketemu gitu loh, ketemu sama ibu-ibu, kita bilang aja ibu-ibu ya, ibu-ibu rambut panjang dan mempunyai muka hancur. Terus ini bisa memanjang guys, manjang gitu. Penasaran? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya guys ya. Oke, jadi lanjut. Jadi ceritanya waktu itu gue bareng temen gue, namanya si A, si B, si C lah gitu kan. Sama aku bertiga ya, berarti si A sama si B aja kayak kemarin aja, enak biar ingatnya enak. Waktu itu malam jam 11-an kalau nggak salah waktu itu hari Kamis jam 11-an malam. Seperti biasa namanya anak-anak SMK nih, masih nakal-nakalnya kan. Waktu itu gua bareng si namanya tuh si B ini tuh turun. Si B ini tuh turun kan, dia duluan gitu, ngerokok lah waktu itu guys, ceritanya ngerokok. Si B ini turun duluan, jadi aku sama si A ini jaga gitu kan, takutnya penjaganya keluar gitu nanti kan, biar ada yang kode gitu kan. Terus jagalah waktu itu kan, si B ini ngerokok. Pas udah selesai dia naik lewat jendela waktu itu guys, jendela. Gara-gara kami sering turun sih waktu itu, turun lewat jendela gitulah, keluar lewat jendela gitu. Jadi jendelaku itu dipaku sama pemilik asrama ya, nakal itu. Jadi ceritanya si B ini turun ngerokok, terus kira-kira ya paling lambat 10 menit 15 menit lah kan ngerokok gitu. Terus dia naik, terus gantian aku sama si A yang turun. Jadi aku sama si A ini turun guys, waktu itu turun ngerokok. Terus si A ini tuh kencing kalau nggak salah waktu itu, dia kencing. Terus udah pamit juga sih waktu itu, udah pamit kencing. Kalau kita kan orang Kalimantan itu pamitnya tuh kakek datu numpang kencing gitu kan. Kencing lah, kencing. Terus kira-kira setengah batang gitu rokok habis. Bunyi nangka guys, memang sih di tempat kami itu memang banyak nangka, bukan nangka sih, cempedak lah, banyak cempedak waktu itu kan. Jatuh cempedak gitu. Tapi sayangnya tuh bukan waktu musim cempedak gitu, cempedaknya nggak ada waktu itu tuh. Waktu pas kejadian itu cempedak nggak ada, tapi memang banyak buah cempedak gitu. Nggak tahu juga sih, wallahu alam, apa itu cempedak yang bekas lama nggak jatuh terus jatuh atau apa, nggak tahu juga kita kan. Asap guys, jatuh lah, gitu jatuh. Terus aku bilang, apa cek? Cempedak jatuh katanya, cempedak jatuh. Terus asap guys, pas jatuh kan cempedak gitu. Terus cempedaknya jatuh kan, tadi jatuh. Terus kami bilang, apa cek? Aku bilang sama temanku, cempedak aja jatuh katanya gitu. Oke lah, ngerokok. Terus tiba-tiba si A ini tuh bilang astagfirullahaladzim gitu.
kayak sambil nutup mata gitu loh guys, nutup mata. Kenapa cek bilang kan, kenapa cek bilang gitu. Aku kan kaget juga kan, takut juga dia kayak gitu, kenapa cek bilang. ada mama katanya. Aku bilang mama aja ya guys ya, biaran ada mama Kunti katanya gitu. Di mana cek? Itu di belakang WC katanya, di sebenarnya aku tuh takut juga, tapi banyak request cerita hantu nih. Aku juga senang sih sebenarnya cerita hantu nih, cuman takut kalau sendirian gitu mah, harus ramai gitu. Tapi mau gak mau karena channelnya Cerhor, gimana lagi. Oke, lanjut. Itu apa, ada mama katanya tuh, badannya normal aja, badannya tuh di atas. Biasa kan kalau hantu itu ngambang kan gitu ya, katanya ngambang. Terus dia tuh ngambang, terus rambutnya tuh awalnya tuh terurai gini. Awalnya tuh di belakang kan, ini simulasi WC nya tuh guys. Jadi WC memanjang, kamar kami itu memanjang gitu guys. Jadi di ujung sana tuh WC, di paling belakang itu WC. Nah WC nya tuh, nah di belakang WC tuh paling belakang lagi tuh ada tanaman pisang-pisang gitu lah kalau nggak salah, itu pisang-pisang. Nah dia tuh di situ, kata waktu itu tuh lihat di belakang situ. Dia tuh berdiri guys, berdiri tapi ngambang, pakai kain putih biasa, kain putih. Rambutnya tuh awalnya tuh terurai gini guys, di bawah terurai kayak gini. Awalnya terurai ke bawah kan gitu, terurai. Terus terurai ke bawah kan. Terus itu terus dia tuh badannya di tempat, tapi ininya kepalanya memaju gitu, maju memanjang gitu loh guys, memanjang. Lewatlah itu cahaya kan, waktu itu cahaya. Kalau WC kan pasti ada ventilasi kan, ventilasi itu tuh, ventilasi ya, buang bau lah gitu kan, ventilasi angin lah gitu ya kan, ada cahaya tuh. Nah dari situ kelihatan dia tuh, kelihatan ini tuh hancur guys, mukanya ini hancur, rambutnya ini panjang, rambutnya ini kan ini terus baru, rambutnya kan berurai tapi kan kelihatan sedikit tuh kayak hancur ini kan, panjang gini. Aku waktu itu guys baca ayat kursi tersalah sumpah, Allahu la ilaha illallah qayyum. Terus kawanku yang si A ini tuh, dia ngambil ini, katanya cek tolong ambilkan itu kayak lidi, bukan lidi sih, ranting katanya, ranting. Aku ambilkan ranting, di anunya ke tanah itu loh guys, ditusuknya ke tanah gitu. Baca apa aku juga nggak tahu. Kalau aku ayat kursi aja pokoknya, andalan ayat kursi. Terus baca gitu, langsung kayunya tuh patah guys, patah. Langsung cek, aku nggak kuat cek, katanya bantu. Makin kencang baca Allah gitu guys. Pokoknya aku salah waktu itu, entah salah entah betul, pokoknya baca aja terus waktu itu ceritanya. Terus bunyi apa guys, itu baca aja. Terus cek tolong aku ambilkan kayu yang lebih besar, katanya gitu kan. Ambilkan lah kayu yang sejempol ini guys, kalau nggak salah waktu itu sejempol. Tasaknya ditusuknya ke dalam tanah, baca pokoknya entah baca apa, aku juga nggak paham. Kalau aku ayat kursi kan itu baca. Terus awalnya kan cepat dia baca, habis itu melambat, kayak awalnya panik, terus kayak tenang gitu loh guys, tenang. Terus katanya alhamdulillah, katanya udah hilang kah? Hantunya udah hilang coy waktu itu. Pas dia kan, aku baca ayat kursi, aku tuh berjam aja pokoknya, ya gitu. Terus dia itu tuh entah baca apa, terus hantunya hilang cek, katanya. Terus gue lihat hantunya udah nggak ada guys, udah hilang. Waktu itu tuh, oh iya aku lupa, sebelum ada hantu tuh guys, kami tuh mendengar bunyi kayak
gitu. Tapi sekali aja, tapi nyaring banget aku sama dia tuh mendengar. Waktu itu pas bunyi ngik gitu tuh, aku bilang sama dia, suara apa cek? Aku bilang, suara apa cek? Terus kami tuh menerka waktu itu guys, menerka. Aku bilang, ini kayaknya suara sapi cek, aku bilang. Terus kata dia, bukan cek, sapi bukan kayak gini, ngapain sapi apa kayak bengek malam-malam nih. Betul juga sih cek, aku bilang. Sapi aja itu, sapi, karena kami masih berhusnuzon lah gitu kan waktu itu, berbaik sangka lah waktu itu kan. Terus nggak lama itu muncul tadi tuh si siapa namanya yang itu muncul. Habis lanjut selanjutnya guys, kemudian tuh pas kejadian itu tuh, pas kami kan itu rokoknya udah hilang entah kemana, itu tinggal setengah batang tadi kan udah hilang entah kemana waktu itu. Terus aku pas udah ada hantu itu, langsung naik masuk ke jendela aku waktu itu sama si A itu, masuk ke jendela gitu kan. Terus masuk ke jendela, terus masuk ke jendela kalau nggak salah waktu itu masuk ke jendela, masuk ke dalam kamar lewat jendela gitu loh guys. Terus udah pas hari pertama guys, dia ada 2 hari kalau nggak salah, ada 3 hari lah waktu itu. Hari pertama kan itu, terus hari kedua itu pas kita lagi nongkrong kan, waktu itu mati lampu hari kedua itu hari Jumat lah ya kan, pasti hari Jumat mati lampu. Terus kami itu bukan duduk sih, kayak nongkrong kan. Ibu asrama itu nggak bisa takut dia kan, waktu itu bapak tuh lagi dinas keluar gitu kan, dia takut. Kami lah di depan itu tuh, di ruang tamu tuh duduk gitu kan, nongkrong. Ada lilin, pakai lilin kan gitu, nongkrong, cerita horor gitu kan, ya biasa lah kalau malam kan, cerita gini. Terus di belakang tuh ada orang tinggi besar guys, di WC itu ada tinggi besar, masuk dari WC masuk ke dapur. Terus dipanggil sama kami kan, cek kan, banyak tuh asrama, bukan, padahal kami tuh udah ngumpul semua di depan lampu itu. Nah terus kami siapa tahu, mana tahu ada yang ke dapur gitu kan, terus ada yang ke WC terus ke dapur gitu, kami panggil, nggak ada cuy waktu itu cuy. Nah, pas itu tuh pada takut semua, kami tuh masuk ke kamar waktu itu tuh, masuk ke kamar, tapi kami nggak gaduh. Ibu asrama masih di dalam kan, ceritanya masih di dalam kamar gitu, kami nggak masuk ke kamar lah ceritanya tuh kan, waktu itu masih ke kamar tuh. Terus pas itu si si A ini tuh, yang aku bareng rokok malam kemarin tuh guys, si A itu tuh melihat guys, ada anak kecil kan di kamarku itu, ada bukan ventilasi sih, itu plafon yang kebuka gitu guys, buat naik lah, buat benerin kabel ke atap kah gitu. Si A itu tuh melihat anak kecil, aku gak ngeliat sih, dia yang ngeliat itu, katanya si anak kecil itu keluar kepalanya kayak gini, melihat dari ventilasi itu ke bawah gitu, memanjang. Itu takutnya minta ampun dia guys, langsung loncat. Si A itu loncat. Terus kawanku yang ini nih, yang kan ada beberapa kami di kamar, bertiga ada kamar gitu, dia ambil kitab, macam kitab apa nggak tahu juga aku, kitab. Terus ikat kepala, diambilnya ikat kepala. Itu kalau aku buka ayat Al-Quran aja, baca Yasin lah waktu itu. Terus kawanku yang satu yang melihat itu tuh, dia aja takut kayak gini, baca. Kalau yang si kawanku yang ini buka kitab Jawa, entah kitab apa, aku juga nggak tahu, sama ikat kepala gitu kan, aku baca Yasin. Pas setengah baca Yasin tuh, terus si kawanku yang satunya itu si A itu udah hilang katanya. Terus dia bilang, aku ini kesalahanku apa katanya, apa gara-gara kencing kah atau gara-gara apa katanya, kok aku bisa didatangin 2 kali katanya gitu, 2 kali. Terus itu terus kami waktu itu membuka jendela
jendela aku buka lebar-lebar guys. Terus dia ngomong, "Mbah, aku minta maaf kalau aku ada salah," katanya gitu. "Aku nggak ada maksud apa-apa, aku cuma ada kencing, kalau aku ada salah minta maaf," katanya gitu guys. Sedih aku, sumpah dia ketakutan minta ampun waktu itu tuh. Terus waktu itu habis itu ditutup lagi jendela aku tuh udah. Waktu itu tuh dia itu terus dia pulang, mungkin katanya aku pengen pulang lah katanya gitu, mau konsultasi sama gurunya lah. Gurunya kan ya ada kecil juga, gurunya kenapa gitu kan, kok bisa didatengin terus kayak gitu. Aku juga takut waktu itu, nama bareng-bareng lah kami kan didatanginnya gitu, takut melakukan kesalahan kah, takut apakah gitu. Nah, mungkin cerita kali ini itu aja guys, cerita pengalamanku. Mungkin kalian kalau ada cerita-cerita yang horor boleh dibagi di DM aja di Instagram aku, Instagram gua di yongma_09. DM aja di situ, atau WhatsApp kalau yang punya WhatsApp. Kalau ada yang berteman sama gua di WhatsApp aja cerita horor apa gitu, nanti gua akan bawakan gitu. Itu aja, mungkin nanti kita bertemu lagi di channel Horor Part 3. Oke guys, stay terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya guys, di video kali ini gua nggak akan tambah foto, soalnya gua kena klaim hak cipta. Jadi mungkin cerita-cerita ya kalian akan mendengarkan cerita aku inilah, cerita muka aku inilah terus gitu kan sampai selesai. Itu aja sih, mungkin ditambahin musik-musik sedikit lah buat pengiring suasana biar menjadi lebih beradrenalin lah kayak gitu. Oke guys, segitu dulu cerita dari saya. See you next time. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.